puncak keindahan. Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Tuhan Allah yang Maha Kuasa berfirman memanggil bumi, dari terbitnya mentari sampai pada terbenamnya. Sungguh Allah kita datang dan tak akan berdiam diri. Api menjilat di depannya, badai dahsyat di sekitarnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Kepada langit di atas dan juga kepada bumi, berserulah Allah kita mau mengadili umatnya. Orang-orang yang kukasihi, bawalah mereka kemari, yang mengikat perjanjian berdasarkan persembelihan. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim.
Ketika Yesus dekat Yerusalem, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan temukan seekor keledai muda, bawalah kemari." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berteriak, "Hosana, Hosana." Marilah kita menyiapkan ibadah Minggu Prapaskah yang ke-6 dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi putra Daud. Hosana di tempat maha tinggi. Kedatangan Yesus ke Yerusalem menjadi tonggak bersejarah dalam iman Kristen. Sebab hanya Dia yang siap menerima kematiannya dengan keteguhan hati. Yesus mengacukan setiap sorak-sorai dan mengindahkan jalan penderitaannya. Di Minggu Palmarum ini kita diundang untuk mengenang kemuliaan yang Yesus tunjukkan melalui pengosongan dirinya untuk menebus seluruh ciptaannya. Sebagai ciptaannya, apakah kita menunjukkan sikap hidup yang memuliakan Allah, atau justru kita menunjukkan pengkhianatan dan menyalibkannya lagi dan lagi? Marilah kita berdoa secara pribadi, mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan selama ini. Allah kami yang kudus, teladan yang telah Engkau ajarkan kepada kami sering kali terlupakan oleh keinginan daging yang menggoda. Kesibukan kerja, kemarahan, dendam, kekecewaan, serta iri hati membuat hidup ini semakin jauh dari-Mu. Ya Allah kami yang mulia, kami sukar untuk mengendalikan hati dan diri. Terkadang kami tenggelam dalam pujian yang ada di sekeliling kami. Kami lebih memilih jalan yang mudah demi kepentingan kami sendiri. Kami lebih memilih jalan yang nyaman untuk menghindari panggilan-Mu. Kami lebih memilih jalan yang bebas hambatan demi mengabaikan panggilan melayani sesama. Ya Allah, kasihanilah kami. Kasihani kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon ampun. Berbahagialah kita yang berserah pada Kristus, karena hanya berasal dari Dialah pengampunan serta pemulihan. Seperti tertera dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
Jeri tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu, bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyak rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu lah ya Tuhan, hidup kami artikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Saudara-saudara, mari kita menyiapkan hati kita, diri kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami merayakan Minggu Palmarum, minggu di mana Yesus disambut dengan daun-daun palem, disambut dengan sukacita, puja dan puji diberikan kepadanya, bersorak hosana, diberkatilah Anak Daud, Raja orang Israel. Tapi minggu ini juga kami diingatkan tentang penolakan Mesias itu. Penghakiman yang keji, bahkan kesengsaraan yang luar biasa yang ditanggung oleh Kristus. Di tengah pujian dan penolakan, Yesus tetap menguasai diri. Dia fokus kepada kehendak Bapa. Sungguh ini pelajaran yang tidak mudah. Karena kami cenderung lupa diri manakala dipuja. Kami cenderung untuk kecewa dan depresi ketika kami ditolak. Mampukan kuat kuasa Roh Kudus untuk menolong kami belajar dari Kristus ini. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang dipercaya membaca firman-Mu dan hamba-Mu ini. Tuhan yang menolongnya sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Bacaan pertama terambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4-9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku akan memberi punggung kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak membunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku yang berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua yang akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Lengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Hidupku habis di dalam duka, dan tahun umurku di dalam keluh kesah. Karena sengsara kekuatanku merosot, dan tulang-tulangku jadi melemah. Di depan lawan aku terhina, dan menakutkan bagi para tetanggaku. Dan kenalanku kaget melihat aku, orang di jalan pun lari dariku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Ku telah hilang dari ingatan, telah menjadi bagai barang yang pecah. Sebab musuhku berunding melawanku, bersatu hati cabut nyawaku. Namun padamu aku percaya, aku berkata Tuhan Kaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari musuh-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Buat wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku.
sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Bacaan kedua terambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, dalam Minggu Palmarum dan juga sekaligus Minggu Sengsara pada saat ini bacaan Injil terambil dari Injil Markus pasal 15 ayat pertama sampai 20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 15 ayat pertama sampai dengan 20. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Tetapi menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkan dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia!" Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk
disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Penguasaan diri di tengah pujian dan penolakan. Tema ini terasa begitu pas dengan Minggu Palmarum dan sekaligus Minggu Sengsara yang hari ini bersama-sama kita peringati. Saudara-saudara, pujian jika diberikan kepada orang yang tepat, kadarnya yang pas, tidak berlebih-lebihan, dengan alasan yang jelas, dan dalam waktu yang tepat, ini merupakan hal yang baik. Tidak ada yang salah. Bukankah sedari kecil kita diajar untuk menghargai orang lain? Kita diajarkan untuk berterima kasih jika dibantu dan ditolong. Dan ketika kita dapat melakukan sesuatu, maka orang tua kita akan bertepuk tangan sambil mengatakan, "Anak papi, anak mami, hebat loh." Ini kan pujian. Pujian yang positif dapat memicu orang, memotivasi orang untuk mengulangi, bahkan meningkatkan apa yang baik yang sudah dikerjakannya. Saudara-saudara, namun kita juga tidak menampilkan hal-hal yang negatif di balik sebuah pujian. Pujian dapat dipakai untuk meluluhkan hati orang. Lewat pujian, orang berupaya agar keinginannya bisa terpenuhi, bisa tercapai. Inilah pujian yang tidak tulus. Ada udang di balik batu. Bagi orang yang dipuji ini menimbulkan efek. Efek negatifnya adalah ketagihan. Saudara-saudara, telinganya hanya mau mendengar pujian tentang dirinya. Dan matanya hanya mau melihat like atau jempol dalam status sosmednya, sosial medianya. Maka ia akan terus mengejar, mengumpulkan banyak like itu, banyak jempol itu. Luar biasa. Saya melihat di sebuah negara ada bisnis like. Tergantung pemesanannya. Berapa ribu, berapa ratus ribu orang bisa mendapatkan like in. Mata orang yang terbiasa ketagihan dengan pujian akan tertuju pada like ini. Ia akan melihat jempol yang teracung ke bawah sebagai ancaman. Ada 1000 orang yang memberi like, memberi jempol.
Lalu ada satu yang jempolnya begini, yang dislike. Saudara-saudara, hatinya bukan ada pada yang 1000 itu, tapi hanya memikirkan terus-menerus dan mencari tahu siapa ini orangnya, orang yang dislike ini, dan apa alasannya dia memberikan ikon jempol ke bawah ini. Saudara-saudara, itulah dipuji orang merupakan sebuah kebutuhan. Berlawanan dengan pujian, penolakan dalam pelbagai penelitian psikologis ini merupakan salah satu pukulan terberat dalam kehidupan manusia. Konon ada 2 pukulan terberat dalam hidup manusia. Yang pertama itu adalah penolakan, yang kedua kehilangan. Dua-duanya menimbulkan traumatis. Perasaan dan pengalaman tertolak menimbulkan luka yang mendalam. Trauma penolakan ini tidak mudah untuk dipulihkan. Saudara-saudara, orang yang ditolak itu bisa melakukan berbagai macam hal yang mungkin kita tidak menduganya. Penolakan menimbulkan sakit hati. Orang yang ditolak bisa melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Hari ini, Minggu Prapaskah yang ke-6, kita menyalakan 6 lilin ini. Tradisi gereja menyebutnya sebagai Minggu Palmarum, sekaligus juga Minggu Sengsara dalam satu minggu ini. Minggu yang menggambarkan paradoks. Apa itu paradoks? Paradoks jangan pusing-pusing, saudara-saudara. Paradoks artinya sebelah sini ada pujian, tapi di sisi lain ada cercaan, hinaan, penolakan. Kan beda banget ya, sangat bertentangan. Itu paradoks. Pujian dan penolakan. 2 bagian Injil. Markus 11 tadi baca di awal itu, ayat 1 sampai 11, dan Markus 15 ayat 1 sampai 20 mengisahkan paradok pertentangan ini. Dalam Injil Markus pasalnya yang ke-11 di pembukaan ibadah tadi, Yesus disambut, dia dielu-elukan, segala puji, puja diberikan kepadanya. Kedatangannya di Yerusalem disambut bagaikan pahlawan yang siap melibas setiap musuh Allah, seperti yang dilakukan oleh Simon dan Yudas Makabeus ini dulu. Saudara-saudara dulu, saudara bersaudara ini Simon dan Yudas Makabeus disambut meriah oleh karena ia berhasil mengalahkan pasukan Seleukus Antiochus IV Epiphanes. Pada saat itu penguasa penjajah Yunani yang melarang praktik ibadah umat Israel. Jadi ada tekanan oleh penjajah ini, lalu ada perlawanan dari Simon dan Judas Makabeus ini. Saudara-saudara, namun sayangnya pemberontakan ini tidak berlangsung lama. Mereka kemudian kembali dalam tekanan penjajahan. Nah, kini ketika mereka melihat mujizat-mujizat dan pengajaran yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus, maka harapan itu timbul kembali. Yesus yang memasuki Yerusalem ini pasti lebih jagoan, lebih hebat daripada Simon Makabeus itu. Jika Simon disambut sebagai pahlawan, Yesus dipuja-puji sebagai Mesias Allah. Inilah orang yang dinanti-nantikan. Saudara, mereka penduduk Yerusalem ini mendeklarasikan Yesus sebagai Mesias yang akan menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini.
Maka sikap umat itu menyerukan, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang akan datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Markus 11 ayat 9 sampai 10. Artinya apa sih kata Hosana? Dari minggu pertama sampai minggu ke-6 hari ini kita menyambut itu. Kita menanggapi bacaan Injil dengan Hosana. Saudara-saudara, kata itu berarti, selamatkanlah kami sekarang. Sebuah ratapan pengharapan. Atau sudilah menyelamatkan kami. Penduduk Yerusalem memohon agar Yesus Sang Mesias Allah berkenan menyelamatkan mereka sekarang dari penjajahan bangsa Romawi itu, lalu memulihkan kejayaan Israel seperti pada zaman nenek moyang mereka Daud. Maka ada kalimat kerajaan Bapa kita Daud untuk dipulihkan kembali. Saudara-saudara, ternyata pujian itu berbanding lurus dengan angan-angan mereka, dengan apa yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan Yesus memulihkan kerajaan Daud itu. Maka mereka memuji, mereka menyambut Yesus sebagai pahlawan. Lalu bagaimana tanggapan Yesus terhadap pujian yang dilontarkan oleh penduduk Yerusalem itu? Injil, tak satu pun Injil mencatat reaksi Yesus. Tidak ada satu ayat pun yang mencatat bahwa Yesus menyambut pujian itu dan dengan sikap antusias atau gembira. Seluruh kota Yerusalem itu mengeluh-elukan, Yesus kan tidak begini menyambut dengan antusias. Tidak. Tetapi Yesus diam. Yesus diam menerima pujian itu. Alih-alih gembira, Yesus sedih. Karena mereka tidak memahami apa yang sebenarnya sedang berlangsung dalam diri Yesus ini. Yang sedang ia kerjakan itu. Yesus tidak memanfaatkan pujian itu untuk menguntungkan dirinya. Ia tidak tekabur, ia tidak pongah. Yesus dapat mengendalikan dirinya untuk fokus pada tujuan yang diamanatkan oleh Bapaknya kepada dirinya. Meskipun kesempatan untuk tenar, dan tentunya ia sangat mampu untuk melakukan perlawanan melebihi apa yang dulu pernah dilakukan oleh Simon dan Yudas Makabius. Sama sekali tidak tergoda untuk melakukannya. Yesus tidak antusias dan gembira menyambut pujian mereka karena Yesus menyadari bahwa mereka yang melakukan itu belum sepenuhnya mengerti bahwa makna kemesiasannya bukanlah sebagai Mesias yang membebaskan mereka dari kungkungan penjajah Romawi, melainkan membebaskan mereka dari penindasan kuasa dosa. Selanjutnya penduduk Yerusalem menjadi sangat kecewa. Saya berpikir mungkin kalau saya di sana juga ikut-ikutan kecewa. Saat Yesus sama sekali tidak memberikan perlawanan ketika ia ditangkap. Tidak ada perlawanan. Saat ia dianiaya, sama sekali Yesus tidak menunjukkan kuasanya yang menakjubkan di hadapan Pontius Pilatus. Yesus diam saja ketika ia dihina, dilecehkan. Bayangkan pelecehan yang luar biasa. Para prajurit itu mengambil mahkota, menancapkannya di kepala Yesus.
Mereka kemudian mencopot jubah, lalu kemudian mereka menyembah. Ini sebuah pelecehan yang luar biasa. Bahkan mereka berani meludahi. Saudara-saudara, ditambah hasutan dari petinggi Yahudi. Sikap awalnya yang menyanjung, memuji Yesus, mereka kini berubah menjadi marah dan benci. Kemarahan dan kebencian meluap. Dari teriakan Hosana, Hosana, kini berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudara, manusia termasuk Anda dan saya cepat sekali berubah. Pokok perubahan itu sebenarnya adalah ambisi, keinginan kuat untuk memuaskan nafsu. Penduduk Yerusalem bisa menggambarkan diri kita. Bisa saja hari ini kita memuji seseorang. Lalu esok lusa kita bisa memaki-maki. Lihatlah kehidupan politik sekarang ini, itu menggambarkan semuanya. Hari ini orang bisa memuji-muji. Besok lusa ia bisa memaki-maki, bahkan memfitnah. Hari ini kita bisa memuji dan menyanjung Yesus. Kita bisa melakukannya. Dengan harapan Yesus melakukan apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah ia menggunakan kuasanya untuk membuat keinginan nafsu kita tercapai. Ketika tidak, kita juga berteriak, salibkan dia. Tentu saja dalam bentuk yang lain. Kita mempertanyakan cinta kasihnya, kuasanya, kemesiasannya. Lalu kita balik kanan, meninggalkannya dan mencari solusi alternatif yang lain. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam penolakan yang tercermin melalui peradilan rekayasa, karena kedengkian itu yang dipimpin oleh Pontius Pilatus, Yesus memilih berdiam diri. Sama seperti ia menerima sanjungan, ia berdiam. Yesus tidak memberi jawaban apapun dari tuduhan yang dilontarkan oleh Pilatus. Kecuali satu kalimat ketika ia ditanya, engkaukah raja orang Yahudi? Yesus menjawab, engkau sendiri mengatakannya. Saudara-saudara, Yesus tidak terpancing menjadi emosional lalu melakukan pembelaan bahkan mempamerkan kuasanya. Tidak. Sepenuhnya ia dapat mengendalikan diri menghadapi apa yang memang harus dihadapi. Diamnya Yesus ketika ia disanjung dan ketika ia ditolak menunjukkan ini kematangan spiritualitasnya yang memahami benar apa yang harus dilakukannya. Yesus tidak tergoda untuk memanfaatkan pujian, apalagi menjadi ketagihan pujian. Tidak. Ia juga tidak tenggelam dalam duka nestapa akibat penolakan. Ia tidak menjadi depresi ketika orang lain menolak, mencaci maki, menghinanya. Mendapat perlakuan keji. Saudara-saudara, kedua paradok ini, pertentangan antara pujian dan penolakan ini berpotensi menjatuhkannya. Namun paradok itu dapat diatasi dengan resep yang sama. Diam. Dalam arti penguasaan diri yang matang. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita paradok itu, pertentangan ini tidak dapat dihindari. Kadang kita mendapat penghargaan dan pujian. Kadang kita mendapat tepuk tangan, apresiasi. Pada saat seperti inilah kita mudah lengah. Kita menjadi orang yang merasa hebat.
Akibatnya kita menjadi orang yang tinggi hati, pongah, sombong, dan takabur. Disinilah situasi rawan yang membuat kita mudah jatuh. Kita lupa bahwa di atas langit ada langit lagi. Di atas kehebatan kita ada yang lebih hebat lagi. Dan tentu ujungnya adalah Allah sendiri. Pengendalian diri akan menolong kita untuk tahu diri dan tetap merendah. Merendah tidak sama dengan rendah diri. Merendah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya kebesaran jiwa dan tahu diri. Saudara-saudara, pada kutub atau sisi yang lain, paradok itu adalah penolakan. Ketika kita ditolak, bukan berarti ini akhir dari segala-galanya. Bisa saja orang yang kita percayai suatu saat berkhianat, mencederai kita, menyakiti kita. Disinilah penguasaan diri akan menolong kita untuk tidak melakukan hal-hal yang ceroboh, untuk kita terbakar emosi, dan akhirnya bertindak di luar kendali diri kita. Ada kalanya berdiam diri merupakan sikap yang terbaik. Memberi kesempatan untuk Tuhan menunjukkan kasih dan pemeliharaannya. Ada kalanya bahwa hidup kita memang bukan yang mengendalikan diri kita sendiri, tapi Allah Bapa kita. Saudara-saudara, biarlah di tengah-tengah paradok kehidupan ini, Tuhan memberi pertolongan agar kita bisa mengendalikan diri dan melihat indah rencananya. Tuhan menolong, memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, pada hari Jumat Agung 2 April 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan,
lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang demi menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Marilah kita bersama-sama menyampaikan doa-doa kita. Apa yang dialami Yesus kerap juga dialami oleh setiap kami dalam kadar tertentu. Engkau izinkan ada pujian di dalam hidup kami. Ada orang yang menghormati, memberi penghargaan, memuji. Pada saat itulah, Tuhan tolong kami untuk punya sikap rendah hati, untuk tidak sombong, tetapi untuk terus bersyukur. Sebaliknya, ketika kami juga mengalami situasi yang menyakitkan, tertolak, dihina, dan seterusnya, biarlah kami juga belajar dari Yesus. Dengan pengendalian penguasaan diri, kami terus melihat bahwa inilah bagian dari proses kehidupan yang dapat mendewasakan kami. Bapa di surga, banyak hal dalam hidup kami yang harus kami benahi. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Saat ini kami berdoa untuk peristiwa-peristiwa sepekan mendatang, di mana kami telah Engkau undang untuk bersama-sama merayakan perjamuan kudus pada Jumat Agung minggu ini. Ada beberapa hari, beberapa waktu ke depan ini untuk kami introspeksi diri, sensura morum, untuk kami menata hidup kami dengan baik, agar ketika kami melakukannya bukan hanya terjebak pada rutinitas tradisi gerejawi, tetapi kami maknai dengan sungguh bahwa Kristus telah mengorbankan dirinya, tubuh dan darahnya telah dipecahkan untuk kami manusia berdosa. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur atas karya-Mu ini. Kami berdoa ya Bapa pada saat ini juga untuk persiapan sebelumnya, yaitu kami merayakan Kamis Putih, di mana kami merenungkan kembali tentang peristiwa Getsemani. Yesus yang bergumul hebat di dalam menuntaskan tugas yang Ia lakukan. Biarlah kami juga dapat menghayatinya. Lalu minggu depannya kami akan merayakan Paskah. Tuhan juga yang menolong, supaya dengan sukacita kami yakini kebangkitan Kristus menolong kami bangkit dari keterpurukan ini, bangkit dari abu dan debu untuk menjadi manusia ciptaan baru. Biarlah kebangkitan itu nantinya menolong kami untuk kami menyikapi keadaan yang seperti ini saat sekarang, yaitu penderitaan-penderitaan akibat COVID-19 ini. Tuhan yang menolong. Bapa di surga, pulihkanlah kami. Pulihkanlah gereja kami, pulihkanlah bangsa ini.
Inilah ya Bapa, doa yang kami sampaikan kepadamu. Kami percaya Tuhan di dalam Yesus Kristus mengindahkannya. Dalam namanya kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. Seperti terkutip dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening gereja, yaitu di BCA, atas nama GKI Mangga Besar, dengan nomor rekening 6840299-340. Atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika kita sudah bisa beribadah di gereja, dapat diserahkan di gereja. Mengiringi persembahan, mari kita angkat pujian dari KJ 365, bait yang pertama, kelima, dan keenam. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Kehendakmu sajalah dalam aku terjelma. Jadikanlah hatiku tata kebesaranmu, tata kebesaranmu. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kehidupan yang masih Engkau berikan pada kami sampai dengan saat ini. Terima kasih juga ya Tuhan kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan serta merenungkan firman Tuhan, dan terlebih lagi memberi kehidupan kami sebagai suatu kesaksian yang hidup bagi orang lain. Pada saat ini juga kami bersyukur kalau kami boleh memberikan persembahan yang sebenarnya berasal dari Engkau sendiri ya Bapa. Engkau yang mengajarkan kepada kami untuk rela memberikan, bukan hanya materi, tapi kami juga boleh Engkau ajarkan untuk memberikan kehidupan kami sepenuhnya bagi Tuhan. Engkau yang mau berkati ya Tuhan agar persembahan ini boleh menjadi perkenanan di hadapan-Mu ya Bapa, untuk pelayanan di gereja-Mu Mangga Besar 5, baik bagi pelayanan di internal maupun bagi pelayanan eksternal. Engkau yang mau berkati hikmat buat penatua dalam mengelola persembahan ini dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, ketika kita dipuji, ingatlah bahwa hanya Allah yang layak menerima pujian. Ketika kita ditolak, ingatlah bahwa Allah lebih dahulu dikhianati oleh orang yang mengeluk-elukannya. Biarlah kasih Kristus menjadi tumpuan dan harapan kita, sehingga hidup kita tidak terarah pada pujian atau penolakan duniawi. Baik dalam tentram dan tenang, maupun dalam duka dan derita penuh, kuasailah diri kita sedemikian rupa agar tugas pelayanan kita di dunia dapat diselesaikan hingga tuntas.
Selamatlah, selamatlah jiwaku. Jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati derita terus menekan, Dan iblis geram menyerbu. Tuhan menebusku dengan darah-Nya. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah Jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Sang Kristuslah hidup dan jaminanku. Sekalipun maut ku tempuh, Baik hidup baik matiku yakin tetap. selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah Jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa mencurahkan cinta kasih-Nya kepadamu. Kiranya Kristus memulihkanmu dari luka dan kecewa. Kiranya Roh Kudus membimbingmu dalam penguasaan diri dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Hosana, 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 amin. Saudara-saudara, salam sejahtera buat kita semua. Tadi dalam khotbah saya mengatakan hari ini adalah Minggu Prapaskah ke-6, sekaligus Minggu Palmarum dan Minggu Sengsara. Oleh karena itu ada beberapa persiapan dalam seminggu ini yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bahwa hari Kamis nanti kita akan bersama-sama beribadah Kamis Putih. Dulu kita seringkali mengistilahkannya dengan malam Getsemani, malam perenungan dan lain sebagainya. Kita akan menyelenggarakan pada hari Kamis itu melalui Zoom meeting. Jadi sebelumnya nanti kita bisa berinteraksi. Nah, majelis jemaat nanti akan menyediakan linknya. Saudara-saudara nanti tinggal menunggu di grup WA kita untuk bisa bergabung. Lalu kemudian pada Jumatnya kita akan merayakan Jumat Agung. Sekaligus juga kita akan merayakan Perjamuan Kudus.
Ibadah ini akan dilakukan nanti pada pukul 3 ya, sore. Lalu direncanakan juga kita akan ada interaksi di dalamnya. Saudara-saudara juga diminta untuk mempersiapkan. Kalau dalam ibadah tadi sudah disampaikan juga sensoramurum, baiklah Bapak Ibu sekalian juga punya kesempatan untuk mempersiapkan diri, untuk kita bersensoramurum, untuk menyiapkan hati diri kita supaya kita betul-betul siap merayakan perjamuan kudus. Nanti pihak gereja tentunya seperti yang lalu akan mengirimkan hosti dan air anggur untuk kita bisa merayakan ibadah perjamuan kudus partisipasi di rumah kita masing-masing. Kami tentu menyelenggarakan di gereja, Anda akan menyiapkannya di rumah. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.